Renungan pagi GKJ Gondokusuman, Jumat 25 Maret 2022 dengan tema Tertekan karena dosa. Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Doa saya kiranya kita semua senantiasa sehat, semangat, dan penuh berkat. Puji Tuhan, pagi ini kita akan mengawali hari baru dengan bersama mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Hari baru pemberian Tuhan akan kami mulai dengan mendengarkan kehendak Tuhan. Mohon Tuhan berkati setiap kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat 5. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dihantui rasa bersalah. Bagaimana ya rasanya? Tentu ada ketakutan, kekhawatiran, rasa malu, merasa diri tidak aman, terancam, dan tidak ada damai sejahtera. Seseorang yang merasa bersalah karena telah melakukan pelanggaran atau dosa tentu akan mengalami tertekan dalam hidupnya. Dan ketika tekanan itu semakin berat, respons antara manusia yang satu dengan manusia lain bisa saja berbeda. Ada yang merespon dengan berani menghadapi, tentu dengan segala konsekuensinya, atau malah justru bersembunyi, kabur, bahkan mengakhiri hidupnya. Setiap kita pasti juga pernah mengalami tertekan karena kesalahan atau dosa kita. Dalam bacaan ini menceritakan bahwa Raja Daud pun juga pernah mengalaminya. Daud juga pernah tertekan karena dosa yang telah dilakukannya. Ia melakukan kesalahan besar dengan berzinah, bahkan membunuh. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud selanjutnya? Ia bersembunyi dan berdiam diri. Dia tidak berani mengakuinya. Tetapi apa yang terjadi? Saat itulah tulang-tulangnya menjadi terasa lesu. Sumsumnya terasa kering seperti teriknya musim panas. Hidupnya tertekan. Jadi dalam mazmurnya, Daud menyatakan satu-satunya jalan keluar dari tertekan karena dosa adalah dengan mengakui kesalahan, mengakui dosanya di hadapan Tuhan.
Di ayat yang kelima dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mengakui dosa tentu akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang dipulihkan akan menolong kita untuk dapat melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Akankah kita bersembunyi atau bahkan kabur ketika kita melakukan kesalahan atau dosa? Mari, bila masih ada dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, jangan keraskan hati. Segera akui dosa. Percayalah, ketika kita bertobat, Tuhan akan membimbing kita pada jalan yang benar dan mengelilingi kita dengan kasih setia-Nya. Itulah sebabnya pengampunan dari Tuhan membawa kebahagiaan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang tidak akan membiarkan kami merasakan ketakutan. Engkau Tuhan yang menginginkan kami memperoleh damai sejahtera dan kebahagiaan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak membiarkan kami tertekan dalam dosa, tetapi Engkau Allah yang mengampuni kesalahan kami. Mampukan kami untuk berani mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan dan sesama. Sekalipun mungkin ada konsekuensi dari kesalahan atau dosa yang harus kami tanggung, namun kami akan dimampukan untuk menanggungnya dengan perasaan yang sudah dipulihkan, sehingga kami pun dapat merasakan karya Allah yang mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapak dan Saudara. Tuhan memberkati.